surga. Pada pagi hari ini kami percaya ya Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu menjadi jaminan dan bukti bagi kami Tuhan, bahwa kami hidup dari kemenangan lepas kemenangan, dari kemerdekaan lepas kemerdekaan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, maka kami boleh menikmati kebebasan, kemenangan, dan kelepasan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap yang datang pada hari ini, apapun yang menjadi permasalahan setiap jemaat
Tuhan memberkati kita sekalian. Dia Allah yang luar biasa, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari saudara, kita buka bersama di dalam Injil Lukas pasal 22. Kita mau melihat kisah tentang Petrus bersama dengan Yesus. Nah, kita tahu Petrus adalah murid Yesus yang mungkin ini yang terdekat, ya. Karena setiap kali Yesus bicara, Petrus yang paling cepat merespon, cepat menanggapi. Tetapi kita melihat perikop yang kita baca barusan, ini judulnya Petrus menyangkal Yesus. Kok bisa? Bukankah Petrus setiap hari bersama-sama dengan Yesus? Petrus melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Petrus ada. Ya. Bahkan mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus. Ya. Ketika Yesus buat mujizat, Petrus ada. Tapi kenapa dia menyangkal Yesus? 3 kali dia menyangkal Yesus. Bahkan di kitab yang lain dikatakan dia sampai mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Kenapa? Mungkin selama ini kalau kita melihat Petrus, kita mengenal Petrus memang orang yang menyangkal Yesus. Ya. Tapi tanpa kita sadari, seringkali di dalam kehidupan kita, kita pun menyangkal. Bukankah setiap kita pasti pernah merasakan Tuhan di dalam hidup kita? Betul? Kita merasakan ada Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kenapa ketika ada masalah yang besar, kita tidak lari kepada Tuhan, tapi kita lari kepada uang? Kita lari kepada saudara kita lari kepada orang lain. Kita tidak lari kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya, dalam terjemahan lain ada seorang anak dikatakan yang berkata kepada Petrus, "Engkau bersama-sama dengan Yesus." Dan Petrus menyangkal. Anak kecil, saudara. Tapi Petrus menyangkal. Kenapa? Kalau kita melihat kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ayat 52 dikatakan, lalu ia pergi, Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kenapa Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya? Karena pandangan Yesus. Ketika Yesus memandang Petrus, tatapan Yesus itu bukan tatapan orang yang menghakimi. Bukan tatapan orang yang marah. Tetapi tatapan yang penuh kasih. Karena kalau tatapan Yesus menghakimi Petrus, tatapannya marah kepada Petrus, pasti ditulis. Lalu Petrus pergi keluar dan kesal hati. Karena kalau orang marah sama kita, kita kesal kan? Pasti dia keluar dengan kesal. Tapi kenapa dia bisa sedih? Karena sekalipun dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, sekalipun Yesus tidak pernah menyangkal Petrus. Sekalipun Yesus tetap memandang Petrus dengan kasih-Nya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan itu maha kasih. Petrus sudah menyangkal terang-terangan. Apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Petrus menyangkal. Bahkan sebelum Petrus menyangkal, Yesus sudah tahu. Tetapi Yesus tetap memandangnya dengan pandangan kasih. Saudara tahu gak? Ketika saudara mungkin pernah lari dari Tuhan, keluar dari jalan Tuhan, dengar, Tuhan memandang kau dengan penuh kasih, dengan tatapan kasih. Tuhan tidak ingin menghakimimu. Tuhan justru mau menyelamatkanmu. Tuhan tidak pernah mau marah kepadamu. Tuhan mau mengasihi engkau. Dan kasih-Nya sudah jelas. Dengan Dia menerima untuk disalib. Dia mengasihi kita.
Ini yang Yesus mau lakukan. Kalau Tuhan pernah berkata dalam hidupmu, di dalam hatimu, kita masing-masing punya hati nurani. Dan saudara mungkin pernah mendengar, ada suara di situ. Suara Tuhan berkata, saudara mau diangkat oleh Tuhan. Untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Sesuatu yang jauh lebih indah lagi. Jangan disangkal itu. Karena itu adalah penyelamatan Tuhan untuk kita. Tuhan mau kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk di dalam rencananya yang mulia. Sehingga kita berbeda. Yesus telah mati, tetapi lihatlah sekarang Yesus hidup. Sampai selama-lamanya Yesus tetap hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita tahu sekarang kenapa Yesus turun ke bagian bumi paling bawah untuk mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu sebabnya kita berhak atas kesembuhan. Amin. Karena kunci maut dan kunci kerajaan maut telah ada di tangan Yesus. Ini pribadi yang berbeda yang datang kepada Petrus. Dan pribadi yang berbeda ini sekarang datang dalam hidup saudara sekalian. Saya percaya ketika Tuhan datang saat ini, Tuhan datang dengan segala kemenangannya. Tuhan datang dengan segala kekuasaannya. Tuhan datang dengan segala pemerintahannya, kerajaannya. Dia datang dalam hidupmu. Dan Dia ingin mengangkat engkau kembali. Sehingga kalimat yang berkata di dalam firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Terjadi dalam hidup. Amin. Jadi saudara, kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita ini akan diberikan roh yang memberi hidup. Jadi di dalam kita ada roh yang memberi hidup. Dan roh yang memberi hidup ini memerdekakan kita di dalam Kristus. Memerdekakan dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa saudara? Sakit penyakit itu kan hukum maut. Tidak ada lagi sakit keturunan. Di limitnya kita harus stop. Di generasi kita harus stop. Saudara mungkin kalau ke dokter bisa dikatakan, ini penyakit keturunan. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, harus stop. Karena kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Tidak di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi. Tetapi kita ada di bawah hukum kasih karunia dan anugerah. Karena Tuhan telah menebus dosa kita dan telah mengangkat hidup kita untuk kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya kita bisa hidup dalam kemerdekaan demi kemerdekaan. Kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kita bukan pribadi yang kalah. Kita pribadi yang menang. Jangan mau dikalahkan lagi. Kita pribadi yang menang. Kita akan selama-lamanya tetap menang. Karena Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Itu sebabnya kita tidak mau dibodohi oleh apa kata dunia. Manusia kan semua berdosa. Iya, semua manusia berdosa. Tetapi Yesus sudah menebus kita. Kalau kita punya hutang 100 juta, terus ada yang tebus, ada yang bayarin 100 juta, bukan artinya hutang kita lunas? Lah kita jangan jadi seperti orang yang masih berhutang. Sudah lunas, sudah bebas. Kalau ditagih lagi, kita bisa bilang, sudah dibayar. Oleh penebus kita, sudah dibayar, sudah lunas. Firman Tuhan katakan, kita ini sudah lunas dibayar semua. Artinya apa? Semua dosa sudah ditebus oleh Yesus. Manusia memang berdosa, tapi Yesus sudah menebus. Sehingga kita tidak hidup di bawah hukum dosa lagi. Hukum dosa membuat kita masuk ke dalam neraka. Hukum kasih karunia membuat kita masuk ke sorga. Hukum maut membuat kita hidup di dalam kemiskinan, sakit penyakit, kelemahan. Itu hukum maut. Tapi dalam hukum kasih karunia dan anugerah, kita hidup dalam kesehatan ilahi, kita hidup dalam kemenangan, kita hidup dalam kebebasan. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekarang ini masih berlaku. Karena Tuhan tetap hidup, selama-lamanya tetap hidup.
kunci maut dan kunci kerajaan maut selama-lamanya ada di tangan Tuhan. Amin. Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka kehidupan kita berubah. Ya. Kita bukan di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi. Kita ada di bawah hukum anugerah. Amin. Hukum kasih karunia dan Yes. anugerah. Amin. Di mana di situ Ya. Tuhan telah menyediakan satu tempat yang jauh lebih indah dari apa yang dapat kita bayangkan. Bahkan tempat itu bukan di sorga nanti. Karena Tuhan mau memberikan itu di dunia ini. Ya. Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, maka kita berada di bawah hukum kasih karunia dan anugerah. Ya. Itu sebabnya ketika kita melakukan apapun juga, Tuhan intervensi. Ya. Sama seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apa yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Demikianlah kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, kita melakukan apapun, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan membuat apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Amin. Yes. Ya. Tuhan mau berikan kita masa depan yang gilang gembira. Yes. Amin. Bukan masa depan yang buruk. Ya. Amin. Masa depan yang gilang Ya. gembira. Itu milik kita. Amin. Jangan mau dibodohi oleh dunia ini. Ya. Karena dunia ini selalu bicara krisis. Kita harus tahu kita punya Kristus. Ya. Kristus punya kehidupan yang berbeda dari Ya. dunia ini. Amin. Itu sebabnya Yesus ketika ada di dunia ini nggak susah, saudara. Mau makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 orang laki-laki bisa makan. Apa yang ada di dalam tanganmu, kalau Tuhan yang memberkati, itu akan membuat hidupmu ada dalam kelimpahan. Amin. Dan Tuhan bisa memultiplikasikannya. Ya. Tuhan bisa menjadikannya. Saya percaya saat ini Yesus bukan hanya datang kembali kepada Petrus saja, mau menyelamatkan Petrus. Petrus memang diselamatkan. Dia menjadi kepala gereja, kembali menjadi Petrus. Tapi sekarang ini saya percaya Yesus juga mau datang kepada kita. Ya. Yesus yang sudah menang. Ya. Bukan Yesus yang sedang ditangkap, tapi Yesus yang sudah menang. Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Itu yang terakhir. Artinya tidak ada lagi yang lebih dari itu. Ya. Kalau maut sudah dikalahkan, artinya semua musuh sudah dikalahkan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ada dalam Yesus Kristus, percayalah, Ya. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Dan Tuhan akan membawa kita dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Mari tundukkan kepala. Kau menjamah setiap orang yang hadir pada saat ini. Karena kami percaya Engkau Allah di atas segala sesuatu. Ya. Kami berdoa saat ini, Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan menjamah dan sembuhkan. Amin. Karena kami percaya di dalam nama Yesus, Yes. kesembuhan itu mengalir. Amin. Sakit penyakit bukan bagian kami. Ya. Kemenangan adalah bagian kami. Kesembuhan adalah bagian kami. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua bentuk kekurangan saat ini dihapuskan dari hidup semua jemaat, semua orang yang hadir pada saat ini. Dihapuskan. Karena Tuhan datang dalam hidup kami, bukan memberikan kekurangan, tetapi memberikan kelimpahan. Haleluya. Yes. Kami percaya itu yang terjadi. Yes. Amin. Dan itu menjadi milik saudara sekalian. Oh
Terima kasih, Mam, untuk kasih setiamu. Terima kasih, Mam, untuk anugerahmu. Tiap kali kulihat wajahmu, melihat senyummu yang tidak pernah pudar, dan ku rasakan kasihmu mengalir dalam hatiku. Perkataanmu memandu langkahku. Kau selalu ajar aku percaya kepada Yesus. Kau ajar aku menjadi anak yang tangguh. Kau ajar aku menaklukkan dunia dan membimbingku di jalan kebenaran. Walau tak dapat selalu bersamamu, ku tahu kau ada bersamamu, sebab ku tinggal di bawah naunganmu. Terima kasih, Mam Imelda, atas segala